Bersukacitalah hati kami, sebab Tuhan telah memanggil nama kami, telah mengenal kami, telah mengasihi kami lebih dari yang kami tahu, telah memperhatikan kami, memberikan kekuatan yang baru kepada kami saat kami tidak mampu. Itu sebabnya kami tetap kuat di hadapan Tuhan sampai detik ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami sudah memuji-muji Tuhan. Semua kata, kalimat telah kami luapkan di hadapan Tuhan. Luapan hati yang terdalam kami telah naikkan semuanya hari ini di hadapan Tuhan, seberapa kami mampu melakukannya. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan duduk diam mendengarkan. Berbicaralah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkannya. Urapi kata demi kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu, sehingga setiap yang hamba ucapkan dapat dimengerti, dipahami oleh semua jemaat-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Bapak yang baik, Engkau sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama kita katakan amin. Silakan duduk umat Tuhan. Haleluya. Saudara telah dikasihi Tuhan, amin. Saudara telah dikasihi Tuhan, amin. Berapa orang yang sudah dikasihi Tuhan hari ini dan sampai detik ini? Semua kita dikasihi Tuhan, oleh anugerahnya lah kita ada di tempat ini hari ini. Saudara, hari ini kita diberi tema tetap mengasihi walau terluka. Berapa orang tadi yang dikasihi Tuhan sampai detik ini? Wow, semua. Amin. Siapa yang pernah terluka? Yang pernah terluka? Wah, semuanya juga pernah terluka. Berarti dah ngolong roh Tuhan itu amu bak. Hati terlukanya berarti nggak sayang Tuhan sama kita. Sayang. Tuhan tetap sayang sama kita. Walau hari ini aku dilukai, engkau dilukai, Tuhan tetap mengasihimu dan mengasihiku. Karena di luar luka itu, di balik luka itu, Tuhan telah menyediakan obatnya. Tuhan telah menyediakan sesuatu yang kita capai lewat luka tersebut. Tetap mengasihi, walau terluka gak enak. Saudara, semua tadi kita setuju bahwa kita pernah terluka. Ibu-ibu pernah terluka, mungkin dilukai oleh bapak-bapak. Bapak-bapak pernah terluka oleh ibu-ibu, oleh istri. Anak-anak pernah terluka oleh perlakuan orang tua. Dan orang tua pernah terluka oleh perlakuan anak-anak. Atasan pernah dilukai oleh bawahan. Bawahan merasa terlukai oleh atasan. Dan seterusnya. Jemaat merasa dilukai oleh gembala. Gembala merasa dilukai oleh jemaat. Itulah manusia. Kita semua pernah merasa terluka. Pernah merasa dikorbankan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Jadi kalau kamu dan dirimu hari ini masih pernah disakiti, pernah dilukai, pernah dikhianati, lebih dari kita, Yesus telah menangani. Satu kali kamu melakukan lukaan yang malah lebih baik laginya, aturan menurut kita setelah dia diserahkan berdiri kesakitan sudah tinggal Bapak, jangan lagi disiksa. Apa yang terjadi di sana di ayat yang kita baca ini, yang pertama di sana di ayat yang ke-33, ketika mereka sampai di tempat yang bernama orang mereka menyalibkan Yesus di situ, dan kedua orang jahat sama sebelah sebelah kirinya. Nah, ayat ke-4 ayat 35, orang lain berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin itu menyediakan dia katanya, orang lain dia selamatkan. Dirinya kenapa gak bisa selamatkan? Ada ejekan, ada sindiran. Apalagi dikatakan di sana, dituliskan ada ini dia bacaan orang yang murid itu bukan sanjungan, itu bukan pujian orang ibu. Itu apa? Itu sebuah hinaan. Kalau orang cari tahu umur langkah berani saat itu dan selamatkan juga kami. Orang jahat
melakukan hal itu. Ngerti sebenarnya kisah ini kalau kita mau dalam. Sebelumnya kita sampai ke sana, Bu. Waktu ini bilang harus saya harus ada tugas satu. Masa si orang memilih orang jahat ya? Kenapa orang harus memilih orang jahat sementara mereka tahu Yesus itu orang baik? Mereka itu tahu kalau Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Mereka tahu bahwa mereka mendengar itu bisa memberikan hidup orang makan. Bisa mereka lakukan banyak mujizat yang dilakukan Yesus, tapi bisa-bisanya ketika dipertemukan orang satu bersama-sama Yesus sih, satu jahat satu baik, mereka tetap memilih yang jahat dibebaskan. Padahal itu akan menghancurkan mereka, tapi dia tetap memilih. Semua itu sudah terjadi. Jadi jangan pernah kecil hati. Nggak usah kau sakit hati sampai sedalam-dalamnya hanya gara-gara orang membenarkan yang salah membenarkan yang salah jadi dibenarkan, yang benar disalahkan. Apa yang dilakukan Yesus ketika dia harus dilukai, ketika dia harus dicerca, dicambuk dan dianiaya? Hal yang pertama dilakukan Yesus meski oke, sebelumnya kita kembali ke yang pertama. Yang pertama adalah begini, salib bukan hanya dalam penderitaan, walaupun itu salah satunya, tapi juga ucap penyataan kasih Allah. Nah itu dia. Dari doa Yesus di atas kayu salib kita belajar makna kasih sejati dan doa Yesus di atas kayu salib. Kita belajar mengasihi walau berduka. Nah salah satu bentuk kasih itu ialah dia berdoa. Jadi jangan ada Bapak Ibu dari gereja ini, dari jemaat ini, karena terbuka hatinya, besok aku nggak mau lagi beribadah, besok nggak mau aku lagi kasih persembahan, besok nggak mau lagi aku melayani. Yesus sendiri membuktikan, walaupun terluka, dia tetap. Bapak Ibu, sedikit saya mau cerita seperti cerita sekolah ini. Menurut kita kira-kira Yesus bisa bantu dari sana? Bisa enggak setelah dia dilukai, dicambuk, dia bisa simsalabim langsung sembuh itu luka? Bisa. Orang lain disembuhkan, apalagi dia bisa. Apa yang dia lakukan? Dia memilih untuk taat. Kata Tuhan harus begini, dan dia juga melakukan hal yang sama. Aku ini lakukan. Walaupun mungkin orang akan mengejekmu, mereka masuk ke gereja, teman-teman itu sudah menyakiti kamu, bertahun-tahun berdoa untuk suamimu, kata-kata tobat sekali sakiti, ya kan? Anakmu gak bisa, kau ini gak bisa mengalahkan, terus siapa berdoa? Dirimu. Sampai detik ini melihat Tuhan tidak pernah punya rencana jahat terhadap siapapun yang mengasihi. Kalau kita katakan itu, pasti dia akan memberkati kita, memberikan kekuatan kepada kita, nggak akan terus namanya yang bisa dibiarkan. Yesus sudah berfirman, tapi dia tetap kepada Bapa yang mengutusnya. Berapa orang pernah merencanakan untuk tidak pergi lagi beribadah, yang ada pergi beribadah ke sini. Aku gak suka dengan teman, aku gak suka bangun dengan Papa Buddha, Ibu Buddha, aku gak suka dengan perayaan Tuhan. Itu gak urusan kita, karena kemanapun kau nanti pergi kau akan menemukan juga orang yang sama. Dulu saya pernah punya teman namanya Abigail. Saya hampir gak pergi lagi ke gereja karena kok kami sedikit aja kesalahan kita langsung dia begitu ya kan? Nah saya bilang, kamu lagi pergi ke gereja ini. Tapi ternyata setelah saya pergi ke gereja ini, ketemu lagi dengan orang yang sama, ketemu lagi dengan orang yang sama. Ternyata Tuhan sengaja menempatkan dia di sisi saya untuk memproses dan membentuk saya. Karena itu kita
Bapak Ibu, taat. Walau terluka, aku akan tetap. Itu yang dilakukan Yesus. Taat meski berat. Yesus bertahan sampai di kayu salib meski menghadapi penderitaan yang tidak akhir. Taat terus. Sebenarnya pernah nggak Yesus nggak inginkan itu? Pernah. Waktu di dalam Getsemani Yesus pernah berdoa, Tuhan lakukanlah jalan ini yang padaku. Tetapi kalau itu kehendak-Mu, masalahnya kalau itu kehendak Tuhan, kita masih harus diproses, dipreteli, dibentuk. Silakan. Ku mau selamatkan semua nasihat-Mu akan baca. Tuhan sampai di garis saya dan akhirnya apa? Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Apapun situasi usaha ini yang membuat Bapak terbuka, Tuhan sedang membantu, memproses untuk naik ke derajat. Yang kedua apa? Mengampuni dosa. Bapak Ibu, Yesus keluarkan satu buka pamungkas dan itu siap kepada saudara percaya sampai detik ini kata Yesus apa? Bapak, ampunilah mereka asal mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ibu kasih Kristus tahu saat orang lain menyakitimu sadarkah kita? Seringkali mereka juga tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sering juga mereka tidak tahu. Makanya Yesus berdoa begitu. Orang mau berpikiran daripada anak kamu suka-suka punya kamu. Anakmu mau, ya kan? Suami berpikir, istrimu suka-suka maki-maki kau jadi. Istri berpikir, istrimu jadi suka hatiku mancing masak makanan yang lebih suka hatiku. Kau kan sudah janji menyayangi aku. Dia tidak tahu kalau dia sedang melakukan yang begitu. Seorang ibu pernah bilang begini sama saya lakukan ini tahu nggak ibu? Kenapa begitu? Karena biar ada di ruang keluar aku. Bu, melakukan bisnis buat apa bu? Supaya ada uang masuk. Kerja berapa bu? Biar ada uang masuk. Ini bilang begini sama saya. Yang mengetahuinya dia tahu kehidupan saya pas-pasan. Dia bilang begini, aku lakukan ini tahun ini biar ada di uang keluarga, biar ada di jalan uang keluarga. Para saya untuk pinjam sebenarnya nggak pernah dikasih. Nggak ada uangku, lagi nggak ada uangku. Itu pinjam. Apa lagi ngasih? Tapi dia buat acara buat ngasih sama orang yang ada jalan uang keluarga. Itu dia bilang diceritakan bukan sama kita. Terluka kan? Dia tahu kalau kamu punya uang, tapi dia ingin buat apa ini? Biar ada jalan kamu keluar. Sakit hati kamu kalau kamu butuh uang, minta pinjam mana dia nggak ada. Sakit hati nggak? Terluka nggak? Tuhan ajarkan. Enggak ditunggu buat Yesus. Orang-orang yang kita maafkan saya. Dia ampuni kata saya. Kita juga harus belajar. Mau melukai kau sedang-sedang tidak apa-apa. Nggak apa-apa kalau dibuka sedang-sedang. Ada satu yang terus menunggu dan siap memberikan kekuatan. Dia tidak akan pernah membuka kepada bebannya. Dia tidak akan pernah mengizinkan dia berjatuh tanpa membuatnya. Dia tidak akan pernah mengizinkan tanpa harus menangkan. Dia adalah Tuhan yang hebat dan luar biasa. Orang lain bisa saja menjatuhkan berkali-kali. Orang lain bisa saja melukai berkali-kali dan tidak dapat untuk meminta maaf. Kerjaan apa? Ampuni tanpa syarat, tanpa syarat. Jangan tunggu mereka minta maaf. Maafkan dengan itu asal datang saja dia tidak meminta maaf kepada kedua. Dia mungkin tidak tahu apa yang mereka lakukan. Walaupun dia suami dia sudah kembali dan dia minta maaf sangat gampang syaratnya untuk minta maaf, apalagi kalau orang bapak susah sekali minta maaf.
Jangankan suami minta maaf sama istri, anak-anak pun susah minta maaf sama orang tua. Remaja pemuda minta maaf sama orang tua salah. Pernah sesekali, ya kan? Kadang-kadang cuma bilang begini coba di rumah, dirasanya sudah minta maaf. Ya kan? Jadi nggak usah berubah begitu. Anak itu ialah mengampuni tanpa batas. Terus jangan bilang hanya 3 kali saja. 1 kali kau bersalah, ku maafkan. 2 kali kau bersalah, masih ku maafkan. Jangan sampai begitu. Jangan begitu. Tuhan Yesus mengampuni, mengampuni sampai detik. Gimana masih kita ambilkan bangun pagi, berkali itu Tuhan semuanya lagi. Sore udah minta maaf dari Tuhan, kita bilang Tuhan maaf belum maaf. Ya aku hidup Tuhan, saya bilang lagi Tuhan berkati setiap perkataan. Udah setiap perkataan kita minta dari Tuhan berkati kepada aku. Setiap perkataan menjadi perkataan kami masih bisa keseleo. Masih bisa keseleo kita bicara dengan Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni lagi. Kan? Tuhan aja sebanyak itu mengampuni kita. Kenapa kita harus membatasi 3 kali pada waktu? Kan? Jangan sampai lebih 3 kali. Jangan ya dia sampai 3 kali. Orang bisa saja berkali. Bisa ada yang bilang, tadi senyap menerima perkataan kayak gitu kalau berkata siapa yang kamu itu. Mana kamu kalau kita berbicara? Suka hati orang ini bermulut-mulut. Kita sebagai anak-anak Tuhan wajib apa? Wajib masalah. Yesus kalau kita bilang menderita, harus menderita itu lebih baik menderita Yesus. Di tengah penderitaan Yesus dia tidak tetap mengatakan pintu anugerah. Coba kita lihat bagian ketiga. Di saat Yesus tersakiti, terlukai, apa yang dilakukannya? Jangan pernah berkhianat. Keluarkan sanak saudara, siapa atasan bawah, bahkan dia hancur. Jangan. Yesus mencurahkan berkat, tidak menahan berkatnya. Tidak menahan berkatnya. Coba kita lihat dari Yesaya pasal 53 ayat 12 ini tentang Yesus. Yesaya 53 ayat 12. Yesaya. Ya, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan dia akan memperoleh orang-orang yang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena dia telah menyerahkan nyawanya kepada maut, dan karena dia telah terhitung di antara pemberontak sekalipun dia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Yesus. Ini Yesus, dia tetap berdoa, dia dihitungkan sebagai pemberontak, dia dihitungkan sebagai penjahat. Itu kan 41:43 itu ada dua orang penjahat sebelah kiri dan sebelah kanan itu disadarkan bersama-sama dengan Yesus. Satunya bilang begini, bukannya kamu Kristus? Selamatkanlah dirimu, turunlah dan seperti itu, selamatkan juga. Iya tuh, itu benar. Jadi jangan heran kalau kita tertimpa musibah, kalau kau sedang terluka, dan dengan nenek kau ibunya kita. Ibunya orang-orang yang kecil, orang-orang yang tak perlu itu pada ibu itu menyakitimu. Makanya sering ibu bilang apa? Memang masalah ini setelah datang, bawa teman ya. Bisa menyakiti hatimu, pembicaraan bisa menyakitimu. Ini Yesus begini. Yesus dibandingkan dengan orang jahat itu adalah seperti aku dengan bumi. Dia melakukannya jadi. Ini adalah lagi apa? Jangan
dihina oleh orang jahat, oleh orang yang orang kecil dibanding orang besar. Dia dihina oleh orang. Bapak Ibu, kalau ada orang yang kita rasa nggak layak dan menghina kita, Tuhan izinkan, berarti kita sedang diproses. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Dia bilang kepada Yesus, ingatlah aku ya, kata yang satu lagi, kalau kau tak seperti Yesus bilang, hari ini juga engkau ada bersama aku di dunia. Kau ada bersama Tuhan Yesus. Jangan pernah, kalau orang menyakitimu, nggak pernah, nggak usah, jangan pernah kembali dengan tapi berilah kata-kata. Jangan harapkan kehancuran mereka, apalagi menyangkut anak-anak, menyangkut rumah tangga, menyangkut suamimu. Kau lihat banyak pembalasan akan datang kepada oleh tinggal memakai antara jiwa memakai apa kita di luarnya. Begitu juga suami, kalau kau merasa terhina oleh istri, berikanlah berkat kepadanya. Anak-anak, kalau merasa terlukai oleh orang tua, jangan kiri. Lihatlah, ini akan jadi besar nanti. Akan kulihat kau nanti berarti kau jadi pintu dia nanti kau yang susah. Jangan bilang begitu. Jangan kau berpikir. Dulu saya punya teman begitu. Sampai kali saya pergi ke rumah kami ini. Terus, kau lihat nanti. Kamu nanti aku sudah besar. Dia pikir nanti aku kurus. Kalau orang kau merasa kau melakukan perkara ini, kau terus ada tetap melakukan. Ada yang orang air matamu setiap kau ditampung air matamu itu di dalam kehidupannya. Nah, di tengah-tengah tangan Yesus membuka pintu. Kasih sejarah menghasilkan berkat. Bahkan di saat yang paling gelap. Jangan pernah jadikan untuk keluar dari mulut gara-gara orang yang tidak sesuai dengan berkati-kati. Berkati-kati bisa berkati. Kalau nggak bisa, kalau itu masih marah kali dalam hati, nangislah ketika Tuhan. Tuhan akan ubahkan orang itu bukan sesuai dengan keinginan, tapi sesuai dengan keinginan. Ada yang berpengalaman sesuai. Baik Bapak Ibu, haleluya. Boleh tepuk tangan dulu sama-sama. Semangat Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan kita dan terakhir tadi apa kalimatnya kepada kita? Tetap memberkati ya, walaupun kita ya, Bapak Saudara sekalian tetaplah memberkati, tetap mengasihi. Silakan kita berdiri. Aku mengasihi.
menerima kebenaran firman Tuhan yang memberkati kami siang hari ini, mengajarkan kami semua supaya kami tetap mengasihi walau kami terluka sekalipun. Bapa, Engkau sendiri telah mengalaminya, dan itu menjadi teladan besar bagi kami ketika kami diperhadapkan dengan masalah dan orang-orang yang berbuat jahat, tidak adil, tidak benar terhadap kami, dan akibatnya kami terluka. Tolong kami supaya kami tetap mengasihi Tuhan. Kami belajar taat meski berat bagi kami. Kami mengampuni tanpa syarat ya Tuhan. Bahkan tetap menyatakan berkat di mana kami ada. Tolong kami Bapa, supaya dari mulut kami tidak ada kata sumpah serapah, kata-kata kutuk, tapi kata-kata berkat, kata-kata menguatkan. Itulah yang keluar dari mulut kami. Terima kasih, berkati firman-Mu di hati kami, berkati hamba-Mu yang sudah sampaikan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu terus mengurapi kami dalam nama Yesus. Sebentar kami akan menyerahkan seorang anak kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati penyerahan anak ini, dan setelah itu nanti kami memberi persembahan kami. Berkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.